kembali lagi di kamar-kamar bahagia kita. Tidak usah gosok-gosok. Ada ingus sedikit. Kita baru bilang kabar bahagia, dia sudah langsung bikin masalah. Ingus saya taruh sedikit tidak boleh. Di sini saya. Bukan. Jangan puasa ini Kau pernah tidak buka puasa dengan ingus seseorang? Tidak pernah. Tidak pernah. Dengan ingus sendiri. Kok bisa ya membayangkan orang kalau dengar ini pas lagi mau buka puasa jadi jijik sendiri. Kan saya cuma dia tanya. lanjut puasa sampai besok nih gara-gara saya cuma tanya. Tidak pernah. Dengan ingus sendiri. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Kau ada hal-hal yang terjadi belakangan ini tidak? Yang pernikahan lah. Bagaimana hukum-hukum? Pernikahan apa? Orang belum nikah kok. Kok sudah nikah? Maksudnya menuju oh, ke yang sana. nikah yang dulu itu. Ya, makanya ngomong mata susu yang ada di depan saya lihat dari sini. Bicara yang jelas. Maksudnya menuju pernikahan, ya kan? Jadi saya lagi berpikir tentang pernikahan, tentang bagaimana kewajiban sebagai seorang suami nantinya. Tapi kau bahagia? Bahagialah, Alhamdulillah. Bahagia. Abang kan sudah lebih pengalaman, Bang. Yoi. Maksudnya pastikan masalah itu datang silih berganti. Terus. Yoi. Ya kan? Paling tidak masalah di hidup abang itu lebih tua 4 tahun daripada saya. Iya dong, karena kan secara umur abang lebih tua 4 tahun. Ya betul. Belakangan ini ada masalah apa? Bagaimanapun kita tuh, saya lebih bijak daripada kau ya Mamat ya. Jadi kita tuh sudah. Saya siram mulai air. Kalau saya tidak pikir itu blockingan itu kamera ya. Sudah siram dari tadi. Kok masih bisa pikir begitu ya? Saya pikir lah. Saya pikir tidak mungkin bisa membatasi hal seperti itu. Langsung main hajar seperti produser net waktu kau pukul dulu tuh. Astagfirullahaladzim. Kau pegang dia kau pukul dia tuh di net. Ih, woi ngeri. Iya, kau nanti saya pukul. Woi itu kena bungkus gara-gara itu. Kalau dia nanti saya pukul. Mamat produser ini. Putar baju, buka baju, putar-putar di atas meja pantry net. Produser datang. Mama turun, Mat. Kenapa kok? Astagfirullahaladzim. 2 kali langsung kami dibungkus WIT. 2 kali saya pukul dia. 2 kali itu 1, dia mau jalan kok tarik lagi 2. Pas mau ketiga kami sutahan, Renault saya Adik Kritik kami sutahan. Kau tidak ingat itu? Hah? Kau tidak ingat itu? Tidak pernah terjadi, Bang. Tidak ingat karena memang kau dia bisa gampang ya. Karena kau kayak gue tidak ingat. Memang aduh. Astagfirullah. Kontrol, maksudnya kontrol lah. Iya, omongan. Saya tuh tapi ada di belakangan ini tuh ada kepikiran saya tuh. Saya anak nih, Mada ini. Himada. Dia ini lagi suka-sukanya main game sekarang. Dia main game. Iya, dan dia tuh main Minecraft. Segala macam tuh dia hafal tuh Minecraft tuh. Mulai dari mau bikin apalah masalah zombie air lah, Enderman lah, Ender Dragon, pokoknya segala macam. Hal itu dia tahu dan setiap malam dia cerita gitu. Nah disitulah kemudian saya tuh merasa kayak memang ini saatnya dia tuh memang lagi sukanya main game seperti saya dulu gitu. Cuman saya tuh masih berharap kayak kenapa yang dia hafalin malah Minecraft gitu, bukan hal dalam agama. Iya, misalnya dia masih terlalu kecil. Nama-nama iya, makanya saya mencoba untuk mendamaikan diri saya dengan tidak apa-apa, mungkin dia masih. Jadi kau bagaimana? Sudah siap jadi imam keluarga? Berat loh itu, Mamat. Siap lah. Itu berat loh. Iya, maksudnya pasti saya menuju. Namanya fase hidup pasti akan kita sampai di fase itu dong. Iya dong. Dan kau sudah siap itu? Siap. Saya akan perintah dia. Sebagai imam saya perintah. Woi, patriarki itu, Bos. Tidak. SJW ini serang ini. Tidak, weh. Kania ini teman kau loh. Tidak, Kania tidak itu. Kania kan tidak suka patriarki. Astagfirullah. Tidak begitu juga. Dia penurut yang baik sebenarnya. Oh iya? Iya, dia malah suka disuruh. Tampilannya saja terlihat begitu. Tapi dia penurut. Gitu. Dia ini maksudnya ya kan perintah itu maksudnya kayak perintah agama. Ada hal-hal yang dia tidak tahu, ada hal-hal yang saya tahu, saya kasih tahu. Begitupun sebaliknya. Tapi saya juga maksudnya agama itu saya tuh ada bebannya. Bebannya kenapa? Bebannya itu karena saya ini Arab. Kenapa? Kenapa saya bilang saya Arab ketawa? Oh iya, kau yang senyum ya? Kau yang senyum duluan makanya saya ketawa. Ya, kan mirroring. Kau senyum jadi saya senyum. Abang duluan makanya saya
ketawa ikut ketawa apa ya duluan. Duluan begitu. Ya sudah, kenapa kok Arab? Orang itu selalu memandang kayak oh ini harus lebih bagus segala-galanya. Ya tidak lah, semua orang juga tahu di Arab ada Abu Jahal. Tidak, maksudnya ya Arab sekarang kan orang pandangannya Arab sekarang. Arab yang setelah mendapatkan apa namanya Islam, hidayah okay. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu misalnya kayak kalau di fak-fak misalnya gitu, kayak orang merasa kayak kau yang harus lebih tahu daripada saya gitu. Karena kau Arab. Nah ini yang kadang-kadang orang-orang tuh salah artikan. Betul. Islam itu turun bukan hanya untuk orang Arab. Betul. Rahmatan lil alamin. Betul. Seandainya kalau Islam itu hanya dimengerti sama orang-orang Arab, maka dia menjadi tidak adil. Islam itu menjadi tidak adil gitu. Allah itu menjadi tidak adil. Kenapa? Agama yang diturunkan untuk seluruh umat manusia. Tapi kok cuma orang Arab yang bisa mengerti? Tidak gitu. Semua orang itu menurut saya punya peluang yang sama. Betul. Untuk memahami Islam. Ya maksudnya tidak akan dilihat. Karena yang pertama kan Rasulullah turun ke mendapatkan wahyu. Rasulullah mendapatkan wahyu di situ. Yang dia lakukan pertama adalah mengumpulkan kabilah-kabilah. Menyatukan mereka dulu. Artinya mau dari suku manapun, Anda tidak penting nih. Nah, Anda bersatu dulu, bersatunya atas nama Islam. Artinya Islam itu untuk seluruhnya. Iya. Dia tidak perlu, oh kok Arab, kok Muhajirin, Ansar. Oh Ansar lebih dari Muhajirin. Muhajirin lebih paham dari Ansar. Tidak begitu kan? Iya. Semua kalau mau belajar bisa paham. Iya. Beban-beban itu Bang. Ya, cuman kamu tetap marga Arab Ahmad. Jadi orang tuh punya. Kau baru habis. Orang punya baru habis jelaskan kayak tadi. Ekspektasi. Iya. Contoh seperti, misal kalau kau bukan Al-Katiri, misalkan saja. Kau di belakangnya ada Syihabnya, misalkan. Habib dong. Misalkan ada Syihabnya. Sama dengan Pak Quraisy kan? Iya. Pak Quraisy Syihab. Siap. Najwa. Sama dengan Pak Rizik Syihab juga. Iya. Tentu orang ekspektasinya, ini orang paham agama begitu. Nah Al-Katiri paling tidak paham politik. Karena Maria Al-Katiri itu karena kita punya negara. Perdana Menteri. Karena kita pernah punya negara sendiri. Iya, dan Al-Katiri pernah punya jejak untuk memerdekakan sebuah daerah dari Indonesia. Iya kan? Ya itu betul dong. Betul. Nah, Memang dari maka orang punya ekspektasi. Betul, orang kalau ekspektasi di politik masuk akal. Karena Al-Katiri itu terkenal sebagai pimpinan-pimpinan politik di Hadramaut. Saya pengen tanya kepada kau Mamat. Apa? Ini serius ini. Sekarang bagaimana dengan fenomena kau lihat ada ustadz kaya-kaya. Oh tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bang. Tidak masalah. Tidak masalah karena Utsman bin Affan itu. Menurut pandangan kau bagaimana? Utsman bin Affan itu kaya sekali loh. Iya betul. Apakah dia terkikis menjadi sahabat Rasul? Tidak. Iya betul. Apakah dia tidak bisa menjadi khalifah? Tidak. Jadi khalifah. Abdurrahman bin Auf juga kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan bahkan sampai sekarang ada hotelnya. Iya kan? Ada hotel. Saya tahu. Ada hotelnya. Itu bekas yang Rasulullah dulu beli sumur untuk kasih minum orang-orang yang mau pergi berperang. Itu saya tahu. Sumur itu tidak turun menurun sampai diwakafkan, ya tetap atas nama dia dan dibangun oleh pemerintah Arab Saudi sebagai hotel. Yang uangnya masuk ke rekening Utsman bin Affan, dia pahala tidak putus. Jadi uang itu masuk disalurkan lagi sebagai zakat. Disalurkan lagi sebagai zakat. Jadi dia pahala tidak putus sampai hari kiamat. Iya. 1400-an tahun. Iya, dia masih bisa memberikan makan dan masih bisa berbagi kepada orang-orang. Luar biasa. Dan saya juga sepakat sih. Maksudnya kalau ada pemuka-pemuka agama yang kaya raya. Kaya raya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bagus. Malah lebih bagus. Justru mereka berlepas dulu dari urusan dunia supaya bisa tuntun masyarakat ke urusan akhirat. Betul. Dan mereka tidak gampang disetir akhirnya. Betul. Karena mereka sudah punya. Iya, berlepas diri kan. Sudah berlepas diri dalam urusan dunia. Merdeka secara ekonomi. Kau suka sekali kan kata-kata kalau ada merdekanya. Merdeka secara ekonominya itu sudah. Begitu. Saya pernah umroh. Lagi bahas Ustadz, masih sempat-sempatnya ada selipan framing ya. Saya pernah umroh. Ini yang ibadah yang kau tidak suka ini. Astagfirullahaladzim. Bang Abdul. Saya bukan hebel ya. Saya umroh. Saya waktu ke Taif. Ya. Itu saya lihat rumahnya Imam Sudais. Abdurrahman Sudais. Imam Masjidil Haram. Betul. Ya. Sampai sekarang beliau selalu menjadi imam terbaiknya Masjidil Haram. Itu rumahnya Mawat besar sekali. Besar sekali. Tapi itu memang hadiah dari pemerintah Arab Saudi untuk Imam As-Sudais. Jadi memang orang ketika memberikan hidupnya untuk Al-Quran,
itu kemudian Allah balas dengan begitu kekayaan yang luar biasa kepada Imam Sudais itu. Dan dia juga dapatnya kan dari pemerintah kan? Iya. Karena dari setiap doanya dia selalu setiap sholat mendoakan pemerintahnya. Saya doakan semua orang itu kita doakan. Oke, Mamat. Saya penting apa? Agama buat kau. Penting sekali sebagai panduan hidup, sebagai rumah untuk kembali. Kau paham mengerti dengan agama itu kira-kira kapan? Dari SD saya. Masih dari SD. Saya mengajar Al-Quran besar ketika saya SD kelas 1, semua orang di situ SMP, SMA. Saya kalau mengajar Al-Quran besar juga dari SD. Iya, makanya. Maksudnya kau paham hakikatnya agama ini loh. Dari SD bahkan, Bang. Oh, kalau saya kuliah. Saya tuh sempat di SD ya, kelas 5, saya pernah ada momen satu kali itu, saya pengen meninggal. Bayangkan. Karena ditangkap. Karena saya astagfirullahaladzim. Kelas 5 SD loh ini. Ditangkap. Persembunyian di hutan ketahuan. Tidak. Orang kelas 5 SD sudah ikut kegiatan aneh-aneh bagaimana? Iya, kok jadi pengantar surat toh? Tidak. Penyampai pesan. Astagfirullah, tidak. Tentara tahu. Astagfirullahaladzim. Abdul Arsyad. Iyo. Lagi. Nah, kenapa kau pengen mati? Iya, pengen kayaknya tidak ada guna deh. Tidak ada guna apa? Maksudnya kayak pengen cepat-cepat balik, pengen cepat-cepat menuju akhirat. Oh. Ada perasaan begitu dulu, kayak pengen cepat-cepat ketemu Allah. Maksudnya ngapain lagi nih dunia-dunia ini? Apalagi tahu kayak mati muda, pahalanya full, dosanya tidak ada, begitu-begitu kan. Nah itu kan basic kan, maksudnya hakikat tidak terlalu hakikat bagaimana, tapi paling tidak sudah tahu bahwa yang kekal itu di sana loh. Iya, tapi harusnya memang waktu itu kau meninggal saja. Astagfirullah, Pak Abdur, ya Allah. Daripada kau teruskan hidup dan mengenal dan segala macam ini. Tidak ada. Astagfirullah, mulut. Tapi kalau saya jujur Muhammad, saya tuh baru paham hakikat agama tuh kuliah. Kuliah betul. Kan memang kalau dulu itu saya rutinitas saja. Agama tuh rutinitas, sholat tuh rutinitas. Disuruh. Puasa rutinitas. Bukan disuruh. Ada kesadaran untuk melakukan itu. Tapi saya tidak tahu hakikatnya untuk apa ini. Saya cuma melakukan rutinitas. Tapi begitu kuliah itulah saya paham betul kayak, oh ternyata ini yang saya butuhkan memang. Ini bukan hal yang harus diajarkan kemudian ini menjadi rutinitas. Tapi memang ini yang saya butuhkan dalam hidup saya. Ini yang bikin saya tenang. Ini yang bikin saya jadi bahagia. Ini yang bikin saya jadi menjalani hidup itu jadi enak. Paling tidak ketenangan. Betul. Paling tidak tergoda untuk mencari ketenangan di hal lain. Betul. Itu sih. Betul. Jadi kayak mau apa saja kembali ke agama, kembali ke Allah. Ya. Itu selesai sih. Kalau ada tokoh agama, role model. Kalau role model, kalau bicara Rasulullah SAW sudah lah ya. Kita itu semua sudah pasti, hatam. nomor Pasti. satu. Ya. Kedua. Di role Indonesia? model kedua lah. Ya di Indonesia aja. Role model tokoh agama menurut kau. Di Indonesia. Yang kau lihat siapa kira-kira role model? Saya dulu suka Zainul MZ. Saya umum juga suka. Sekali ya. Saya punya kaset dia tuh berseri-seri lah. Bukan saya yang punya, saya orang tua yang punya. Saya kakek yang punya, tapi pada akhirnya saya cari sendiri lagi di luar yang kakek tidak punya. Yang saya kakek tidak punya. Yang kau pencuri di pasar itu? Ada salah satu. Serius, ada salah satu Septeman yang pencuri. Waktu kau pencuri, waktu kau dengar, ternyata Zainuddin MZ sedang menerangkan tentang pencurian, tentang hukum mencuri. Tidak, saya masih ingat. Saya masih kasetnya gitu, yang hasil pencurian saya masih ingat. Apa isi ceramahnya? Isinya itu tentang kita membutuhkan agama. Bisa itu. Masih situ. Agama tuh analoginya begini, saya masih ingat itu kan. Kalau orang bilang kayak semua agama baik lalu dia memutuskan kayak ya sudah tidak usah beragama, itu sama kayak orang pergi ke mall lalu dia lihat Levi's bagus, jeans bagus, celana bahan bagus, akhirnya dia memutuskan tidak pakai celana karena semuanya bagus. Itu analoginya, bagus sekali analoginya. Analoginya kayak Haji Zainuddin MZ. Iya. Yang kasih cukup aku dapat dari pencurian. Aduh. Astagfirullah. Tapi itu semuanya kayak kayak ya yang penting saya dapat ini. Saya Ustadz Salim Afila. Salim Afila. Saya suka karena beliau itu di sejarah Indonesianya kuat sekali. Kuat sekali di sejarah Indonesianya. Kemudian beliau juga tulisannya bagus, menulisnya bagus. Jadi
suka aja sih saya lihat Ustadz Salim. Ustadz Salim Villa ya. Tapi tidak pernah tidak percaya sama agama, Bang Abdul. Saya? Tidak percaya Tidak Tuhan, pernah. tidak percaya Islam. Saya percaya, selalu percaya. Saya selalu, Masa? Dari waktu dulu di jalanan itu yang rambut. iya tetap percaya, Pakai lem tapi hakikatnya itu saya tidak terlalu paham, tapi saya percaya sekali. Saya percaya sekali kalau dunia ini ada yang bikin. Kita seperti ini itu ada yang menentukan, ada yang ini, gitu-gitu itu saya percaya. Tapi hakikat beragama, hakikat Islam itu seperti apa, bahwa dia itu adalah tuntunan hidup. Iya. Dia itu adalah pedoman, dia itu adalah bagaimana mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Masa itu abang baru dapat di kuliah? Tidak, maksudnya hakikatnya itu saya baru paham. Baru paham di kuliah? Saya baru paham di kuliah. Abang itu hari keriting sudah pakai dupa itu ya? Dia sudah lebih dari hakikat. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Itu dia sudah ini ya. Hari keriting itu sudah sempat. Apa? Nah, tapi kalau orang-orang sekarang kayak Bang, orang-orang sekarang jadi gibah kita. Ya kok sih? Gue duluan. Astagfirullahaladzim. Gue duluan. Tapi kalau sekarang Bang, kayak misalnya kita lihat apa tiba-tiba orang hijrah gitu-gitu. Terus dia pamer gitu-gitu. Atau ada teman kita kayak kemarin kita baru bahas dia kumpul Ebel gitu. Ya. Tiba-tiba dia datang dan dia live TikTok. Dia depan Ka'bah live TikTok. Ya. Dan kan sebelum itu banyak tiba-tiba orang hijrah dia. Abang bagaimana menanggapinya? Menurut saya tidak masalah. Saya secara pribadi saya tidak apa-apa. Tidak apa. Kalau apa? Hah? Kalau apa? Orang pamer ibadah. Oke. Tidak apa-apa. Karena menurut saya orang minum mabok saja mereka foto-foto, mereka selfie-selfie, video-video. Dan tidak ada yang marah. Boleh dan tidak ada orang yang marah. Kenapa kemudian orang sedekah, orang sholat, kemudian marah, kita marah gitu. Kan perkara hatinya ikhlas atau tidak ikhlas kan Urusan Allah. urusan Allah itu. Kita kan hanya bisa menilai orang dari luarnya, dari yang kita lihat. dohirnya, dari luarnya. Kalau luarnya dia sholat, direkam, ya sudah gitu, tidak masalah. Yang penting dia sholat gitu. Menurut saya tidak masalah. Misalnya kayak Aldi Taher dulu, rekam baca posting. Baca rekam posting. Rekam baca posting. Rekam baca posting, rekam dulu baru baca dong. Baca dulu ya? Rekam posting, baca rekam baru posting. Tidak, dia kan kasih menyala kamera dulu baru dia duduk baca. Dia rekam dulu dong. Oke, rekam. Dia rekam dulu baca dong. posting. Tidak mungkin dia lagi baca terus baru begini kan jadi tidak menghargai. Ya sudah, rekam baca Rekam posting. baca posting ya. Itu juga tidak masalah menurut saya pada waktu itu. Cuman yang bikin saya pada waktu itu agak mulai terganggu adalah beliau itu Suka masuk komen. memaksa-maksa ke orang gitu. Maksudnya kalau kau baca Quran kemudian postingnya sudah silahkan gitu. Silahkan itu ranahmu. Walaupun secara tajwid bacaan dan lain sebagainya. Ya tidak apa-apa lah. Yang penting kan bagaimanapun orang yang susah baca Quran itu pahalanya kan dua kata Rasulullah SAW. Baca Al-Qurannya dapat, keinginan untuk belajarnya juga dapat. Gitu. Jadi dua. Nah itu kemudian dia mulai memaksa-maksa orang untuk ini. Nah, menurut saya itu sudah tidak, orang jadi tidak nyaman. Tidak respect. Tidak nyaman dia. Sehingga hal yang baiknya jadi tertolak juga di orang-orang lain. Tidak sampai ke orang lain. Iya, akhirnya. Tapi kalau dia slow-slow aja, insya Allah itu jadi dakwah yang keren. Iya. Begitu. Tapi abang pernah pamer? Saya juga. Pamer terus. Saya pamer, sholat Jumat. Tidak sih. Kalau saya dulu tuh ini, hafalan. Pamer itu? Bukan pamer sih, saya bikin video kemudian saya upload. Oh ria itu ria sekali ya? Tidak sih, sebenarnya niat saya itu Ahmad. Siapa yang tahu? Orang tidak tahu. Makanya ini. Yang ada saya justru melihat karena kau tidak tahu makanya saya jelaskan coba melihat dari zohirnya. Kau tidak tahu, tapi kau mau tahu dengan ngejudge orang. Boy, saya melihat dari zohirnya. Abdul Arsyad. Zohirnya seperti apa? Ikhlas. Penuh dengan tawadu kan? Tawadu. Kau lihat abangmu ini. Wajahnya yang penuh dengan bau-bau surga. Tidak mungkin. Tidak Mamat, itu saya ikhlas. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena pada waktu itu saya tuh berpikir bahwa ini saya pengen menyemangati, saling menyemangati, memberikan vibe yang positif. Maksudnya kalau seorang komedian saja bisa untuk rutin menghafal, tentu orang lain yang pekerjaannya mungkin sama-sama kita bekerja di ranah yang sibuk atau apa, mereka bisa melihat bahwa Abdur aja bisa. Instagram puasa tahun lalu. Iya, Abdur aja bisa. Harusnya saya juga bisa gitu. Tidak ada alasan untuk saya tidak bisa menghafal gitu. Iya, dan itu membuat saya salah satunya.
kayak kalau iya juga ya kalau satu hari satu Iya bisa. satu ain misalnya. Satu hari satu ain terlalu banyak. Satu hari satu apa? Hafal kan? Ini Iya. hafal loh. Satu hari kan satu ain banyak itu. Terus? Satu hari 3 baris deh. Atau satu hari 2 baris deh. 2 baris. Kalau satu hari satu ain, satu ain banyak itu Mamat. Saya bisa sih. Orang saya kan dulu juga hafiz. Wih. Tapi saya tidak melanjutkan itu. Harianya Pas, pas pagi itu saya kayak, iya kenapa dulu saya tidak lanjutkan ya? Sudah 1 juz loh saya gitu. Kenapa saya tidak lanjutkan? Nah iya, harusnya kau lanjutkan. Begitu. Nah habis ini kau lanjutkan Lam dulu. yakunil ladzina kafaru gitu. Sweet. A'udzu billahi. Waduh, suara hidung. Mamat sumpah satu kali dia sholat, dia imam di belakang saya dan Ari Kriting. Dia Allahu Akbar. Kami masih coba untuk khusyuk. ini, untuk khusyuk. Allahu Akbar. Begitu dia, alhamdulillah. Wah, saya di belakang langsung ketawa. Saya tidak bisa tahan. 3 kali bayangkan ya. Suara keluar dari hidung. Saya sholat, saya imam yang ditunjuk oleh mereka. Itu dibaiat loh oleh mereka berdua. Iya, betul. Berempat. Betul. Sama ke sini juga kan, sholat di belakang kan. Sini tidak sholat. Kita bertiga. Oh itu cuma bertiga. Saya, kau. Di belakang ada. Saya. Onco ya? Bukan, ini. Valen kalau tidak salah. Oh iya, tidak tahu. Pokoknya itu saya dibaiat oleh mereka untuk menjadi imam. Betul. Saya imam, baru alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan begitu. Bukan kami tidak menghargai Tiba-tiba kamu. baru begitu langsung ketawa. Masalahnya adalah kami semua tidak siap kalau yang keluar Kalau tidak adalah siap. suara hidung. Kalau tidak siap, jangan tunjuk saya jadi imam. Ya mana kita tahu kalau kau baca suara hidung. Itu mau saya suara hidung, suara lutut juga kalian ketawa. Memang. Mamat. Tapi tadi bicara tadi. Perut bunyi, sabar. Aku macam puasa saja. Memang orang puasa. Astagfirullahaladzim. Diam. Tenang situ. Kau pikir Sabar dulu. Kau pikir saya syuting begini tidak gili ya? Saya dipaksa-paksa tuh satu kasur begini. Diam di situ. Iya. Mamat, Apa? di dalam hidup kau ini kenapa ketawa sih? Mamat, Iya. kau pernah menyesal tidak jadi agama Islam? Tidak pernah. Masa sih? Saya pernah bertanya. Waktu kau doyan alkohol, akhirnya kau menyesal tidak? Mulut ya. Kau menyesal tidak? Saya tusuk di bawah. Kau menyesal tidak? Menyesal apa? Maksudnya, kenapa saya agama Islam ini begitu? Tidak pernah menyesal. Tidak pernah menyesal. Bertanya sih pernah kayak kenapa lahir agak bisa, cuma sepetante bilang ya itu rezeki yang harus disyukurinya adalah dengan cara menjadi lebih Islam. Begitu. Dan kau sudah menjadi orang yang bersyukur begitu? Waktu itu sudah. Hah? Waktu itu makanya menggali lagi, mendalam. Sekarang tidak lagi? Insya Allah masih. Bang Abdur. Apa? Tapi saya mau tanya kau. Apa? Kau pernah tidak waktu WIT buka puasa? Pernah tidak? Kenapa kau tanya itu? Pernah tidak? Pernah tidak? Dan karena apa? Karena apa? Hah? Karena apa? Karena kau minum kopi pagi-pagi. Weh, alihkan ke saya. Iya tuh, karena kau minum kopi. Bukan saya baru belum datang, saya datang, Anda sudah duluan. Loh, siapa yang minum kopi pagi-pagi itu? Astaga, saya Yang minum datang. kopi pagi-pagi seproko Saya di datang. Pentrinet. Ya, Gara-gara itulah saya tergoda. Ya banyak Obi Kristen, Yewen Kristen, Tidak. Epi Kristen, Obi tidak seproko. Ya, Yewen belum datang. Renol. Yewen terlambat. Renol. Belum datang. Tuhan, saya Yang datang, saya duduk. kaget bang bikin kopi. Yang duduk minum kopi saproko di situ mama. Akhirnya saya tergoda dan saya akhirnya batal. Oh karena saya. Yo, dan itu posisinya memang
Saya tidak sahur tadi. Tadinya tuh saya tidak sahur. Ini Sama juga, seperti hari ini. tadi juga tidak sahur. Sama seperti hari ini. Tapi hari ini saya kuat sekali. Kenapa? Tidak tahu ya, saya hari ini dapat. Oh bang, kalau dulu kalau tidak sahur bang buka. Kalau tidak yang waktu itu saya lemah sekali karena kita syuting WIT itu dari jam 8 pagi tuh. Jam 8 pagi. Kalau ini kan kita syuting dari jam 1 siang. Masih aman lah. Kayak anak kecil, maksudnya tidak Kalau ini sama. itu 8 pagi. Jadi saya Tidak pikir sama kayak langsung puasa. saya pikir kayak aduh saya lapar sekali. Jadi saya pergi ke net itu dalam posisi saya lapar sekali. Karena saya tadi malam tidak makan. Saya lapar sekali. Terus saya pikir kayak waduh. Bukan karena tertarik dengan bintang tamunya. Bintang tamunya siapa waktu itu? Maksudnya bukan karena bintang tamunya kayak takut daripada tidak dapat pahala puasa, mending saya makan. Tidak. Tidak? Tidak, waktu itu memang lapar. Masa? Iyo. Yakin? Iyo. Kalau saya takut dengan pahala puasa orang. Senyum dulu. Tapi saya mau tanya kau, Mama. Apa? Saya mau tanya kau. Apa? Maksudnya kau ini kan sekarang sudah sukses lah, pekerjaan sudah banyak, toh? Kemudian apa-apa yang kau mau, insya Allah sudah bisa tercapai sekarang ini. Terus? Terutama pekerjaan lah, pekerjaan kau banyak sekali gitu. Oke, terus? Yang mau saya tanya, kenapa kau harus ambil pekerjaan di saat kita mau umroh yang akhirnya kita nggak jadi? Kenapa? Maksudnya kau pekerjaan sudah banyak sekali. Bang, sumpah. Kita tuh bisa umroh sebenarnya. Bang, tahun lalu kita bisa umroh. Tapi kau malah ambil pekerjaan di Jogja. Dengar baik-baik sini. Gagal umroh itu bikin saya tuh cukup terpukul loh. Kau ambil job tapi. Saya tidak ambil job ya. Kau punya manajer Dimas yang saya tanya. Kau bilang terpukul sih. Orang kau ambil job di hari hanya kok. Tidak, Pak. Saya tuh terpukul kenapa? Karena saya itu mau berangkatkan juga tante saya. Oke. Tante saya. Dia maksudnya tidak punya anak lah. Mama kakak itu tidak punya anak. Oh, mama ini tante yang di Kebayoran Baru. Bukan, di Palembang. Bekasi. Palembang. Oh, di Palembang. Iya, itu tidak punya anak lah. Nah, saya pengen kayak berangkatkan, kan kita bilang kita berangkatkan satu orang, kalau bang mau nanti saya tambah dari yang kita punya itu tambah toh. Jadi satu orang bisa berangkat, kita terus ambil fee. Nah, kayak begitu saya pilih tante. Saya sudah bilang juga ke Mika gitu. Jadi ketika saya tante ini sampai sudah urus semua, terus tidak jadi berangkat, saya ngerasa bagaimana begitu. Pertama saya juga pengen. Ambil job. Itu sudah selesai dulu. Abdurrahim Arsyad sudah selesai. Terus sudah bilang mundur. Sudah tanya-tanya kita untuk bulan sebelum pas buat puasa kita umroh di sana. Saya dengar dari Ali Akbar, kata Ali Akbar, tidak bang, dia memang ambil job itu untuk tidak umroh. Astagfirullah, itu kan bukan job lagian. Job bersama Ali Akbar mereka. Itu bukan job. Bersama Benedion. Tidak, itu demi komunitas. Ketemu perempuan Bandung yang datang ketemu kau di Jogja. Astagfirullah, siapa lagi? Ya, yang itu tidak. Jadi kau itu sudah mengagalkan umroh dengan pekerjaan lalu pergi ketemu perempuan Bandung di Jogja juga. Astagfirullah, perempuan Bandung. Meninggalkan Nafa. Bang, dia jalan dengan saya juga. Nafa tahu itu perempuan Bandung ketemu kau di situ. Di mana panggung itu? Di Jogja itu. Sabar, jangan, Jogja terlalu luas ya. Jogja terlalu saya luas. Tidak tahu kalau di ketemu di mana. Stand up ini, saya tidak tahu kalau ketemu di mana. Ada orang dia datang, saya tidak tahu dia yang mana kan. Anda yang lebih tahu. Terus dia naik panggung foto-foto dan bilang, bang saya yang titip salam lewat Abdul Arsyad dan Kuku. Nah itu baru saya tahu. Kok ketemu berarti? Iya. Di panggung, di acara itu. Habis itu kalian kemana? Tidak ada kemana-mana. Saya dan Benedion dan Hifzi. Kita makan mie instan. Kita makan mie hangat-hangat di Jogja. Saya sakit juga waktu itu. Di warung Kodim? Saya sakit. Bukan. Di Burjo, depan Galeria. Habis itu saya sakit itu. Vira antar saya ke dokter besoknya. Umi telepon dia suruh bawa saya ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit lah 2 hari. Nah, tahu kan? Itulah akhirnya kau diberikan sakit oleh Allah karena mengagalkan umroh demi pekerjaan. Tidak begitu ya. Bang Abdul, tapi saya mau tanya kau. Apa? Kau kan pro Palestina. Iya. Kau pernah tidak? Sodako diam-diam buat Palestina. Dan jumlahnya berapa? Tidak perlu lah, itu disebutkan lah orang. Amal ibadah orang. Boleh kan, itu kan ini bukan Anda yang tiba-tiba umumkan. Saya yang tanya, jadi bisa jadi itu tuh ria yang positif. Tapi kan itu amal ibadah saya. Ya tidak apa-apa dong.
Kalau mau saja, kan saya yang tanya. Kan sudah jadi amal ibadah, barang ini sudah jadi amal. Jumlahnya berapa? Tidak, saya tidak hitung. Uangnya halal tidak? Uang insya Allah halal. Insya Allah halal. Oke. Tapi saya tidak hitung. Sampai saat ini saya tidak hitung sudah berapa itu. Oh, bertahap. Tidak sekalian banyak begitu. Tidak. Kadang kalau ada lebih, sodakohnya ke situ. Ya. Iya, besoknya lagi kalau ada apa lagi, sodakoh ke situ. Rutin setiap hari saya. Oh, rutin. Masya Allah. Saya itu setiap hari. Setiap hari? Sampai sekarang? Sampai saat ini. Bagus. Jadi saya tidak hitung. Begitu. Makanya kau jangan tanya-tanya begitu. Bagus. Saya lewat besi tidak? Besi. Lewat besi. Nah, besi mobile juga itu bisa pakai buat bisa untuk donasi. Buat sodako, buat ya, donasi ya. dan lain sebagainya. Iya. Ya, nah dan kalau kamu tahu mau donasinya di mana, kalau saya itu setelah ACT sudah tidak lagi ke Basnas. Oh bang lewat Basnas, saya tuh pernah tanya bang satu. Iya kan banyak sekali donasi Palestina tuh. Iya makanya saya tuh tanya ke bang, yang pernah saya tanya bang, ini tuh terpercaya atau tidak? Ya. Apa ya itu ya? Saya lupa juga. Nah saya juga tidak tahu, pokoknya kan banyak sekali, pokoknya banyak sekali lah. Apa aksa gitu lah? Iya banyak sekali. Kemudian saya mikir kayak kemana lagi ya saya ya setelah ACT sudah tidak ada. Oh ya ACT, ini abang sodako pakai uang ACT nih. Astagfirullahaladzim. Masih saja dia ini. Iya. Saya tumbuh kok di situ. Karena tiap hari. Mamat, Arsat tiap hari. Saya pengen tanya kok. Sodako Palestina tapi masih pakai produk Zionis. Astagfirullahaladzim. Apa yang saya pakai produk Zionis? Celana dalam. Celana dalam saya apa ya? Obat kuat itu. Astagfirullahaladzim. Bang itu produk. Kau nih tidur dengan laki-laki begini ngomong obat kuat. Kok kenapa kok? Iya bang sakil sini. Terus. Kau kalau sendiri di kamar. Kalau kau lihat tembok ini, kau pengen omong dengan dia tidak? Tapi saya tuh punya kadang-kadang berbicara sendiri, Bang. Astagfirullahaladzim, betul. Tapi maksudnya berbicara sendiri itu kayak dengan madanin materi, itu memang komik. Saya malah tidak bisa madanin. Kayak berinteraksi ke atas, horizontal lah. Horizontal apa? Vertikal. Kayak begitu, kayak saya minta. Tapi ada suara keluar. Iya, suara keluar. Bukan dalam hati. Dan bukan dalam posisi lagi beribadah. Lagi isap rokok begitu kayak, ya Allah. Tolong kak. Kayak begitu. Tapi suara keluar. Kadang-kadang begitu. Sendiri-sendiri. Iya. Melihat ke langit. Apalagi malam. Saya kan susah tidur malam tuh kan. Susah tidur malam. Karena saya duduk nonton sendiri tuh. Iya. Tapi saya lalu bukan kayak ngomong kayak ada teman di samping. Bukan. Kayak kamu pergi mana? Bukan begitu. Bukan. Maksudnya ngomongnya ke atas. Doa. Tapi kayak tolonglah ini begini. Begitu lah. Bicara saja gitu. Entah dari sekian banyak bicara yang mau dikabulkan dari mana kan alhamdulillah kan ada satu tapi dua. Tapi itu ada orang-orang yang pernah dengar. Mamat ngomong sendiri di kamar. Tidak sih. Oh paling Vira pernah lihat saya mulut bergerak. Berarti Vira pernah tidur malam dengan kau dong? Tidak. Di malam kita dua itu. Di malam kalian berdua juga tidur bersama. Astagfirullahaladzim bukan begitu. Di malam kapan? Pernah kita jalan. Jalan kok. Ada teman juga. Terus kayak saya duduk begitu, saya kan merokok begitu, terus tapi sambil bicara begitu. Dia tuh lagi sama dia teman. Nah dia balik muka ke saya tidak sadar. Dia lihat lah. Terus dia, kenapa? Saya bilang, wah pasien dari psikolog saya. Tidak sia-sia saya kuliah psikolog. Inilah pasien yang saya cari. Inilah pasien yang saya cari. Saya mau tanya. Apa? Anda lebih sayang siapa? Siapa? Kak Cindy atau Mama? Dua-duanya saya sayang. Kan saya bilang paling, saya tahu dua-duanya abang saya. Dua-duanya itu tanggung jawab saya. Saya bilang yang paling. Ini sekalian belajar, mendahulukan mana sebagai laki-laki. Kalau saya pasti yang akan saya dahului adalah ibu saya. Ini secara pribadi bukan secara agama ya berarti ya? Iya kan? Maksudnya ini dari abang pribadi kan? Iya, dari saya pribadi. Okay. Tapi kemudian dari saya pribadi ini kemudian saya berkaca dari apa yang harus saya lakukan, apa yang saya diajarkan dalam agama.
Yang saya dahulukan tentu ibu saya. Berarti tidak Sama. sayang ke Cindy. Bukan tidak sayang, tetap sayang juga. Tidak peduli. Itu sama halnya juga nanti. Tidak peduli dengan. Kau dengar, adilnya nih. Sama halnya juga nanti. Mada akan melakukan hal yang sama pada Cindy. Oh, dibalas lah. Iya. Karena dia mencontoh bapaknya. Iya, Mada nanti ketika sudah nikah, mana yang dia harus dahulukan? Dia akan dahulukan Cindy daripada istrinya. Jadi Cindy itu akan dapat juga dari situ. Tapi harus tetap adil ya. Harus tetap adil. Harus tetap adil. Misalnya kalau ada perselisihan antara mama dan juga Kak Cindy misalnya, abang tetap berlaku adil di situ. Mamat, ini deep talk terakhir kita nih. Wih, gokil deep talk terakhir. Saya- Bang, jangan berdiri begitu. Dari segala macam deep Kok talk. berdiri? Apa berdiri apa? Itu. Ini lutut. Itu apa? Tidak ada. Oh, tidak ada. Astagfirullah. Dari segala macam deep talk, kenapa saya harus deep talk dengan orang timur ini? Ini tuh mau rubuh, Bang. Mamat. Bang. Sabar, deep talk terakhir ini. Apa? Berapa kau punya uang panai? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang, nanti sevisi. Pasti kau mau. Karena sepakat. Pasti kau mau kawin lari toh? Tidak, astagfirullahaladzim. Sevisi, karena di sana masa sudah dibilang kayak sudah disepakati antara dua pihak dari bapak dan saya. Terus masih seumur orang. Ini tidak tayang tahu. di suka sunika. Belum. Ini nikah Juni. Kau Belum nikah kan Nanti. 15 Maret. Dengan siapa? Bulan puasa saya nikah dengan Besok. siapa, Bos? Bos, bulan puasa saya nikah dengan siapa? Hah? Nah, kita masuk ke segmen kabar dari kawan. Oh, apa? Tidak perlu ngomong-ngomong begitu Oh, tidak usah langsung. begitu. Santai saja. Namanya juga program kita kan baru. tadi yang 1 dan 2 tadi kita sudah bahas masalah agama, Iya. bagaimana betapa solehnya saya dan betapa Allahu berdosanya Akbar. seorang Muhammad Allahu Al-Katiri. Akbar. Tapi Muhammad, kau duduk begini tidak kram ya? Saya Keram. tuh lama-lama kram. Tapi ini kan kaki satu lebih rendah daripada kaki satu, jadi tidak saling tindih. Oh, jadi saya tuh kalau saya di Jumatan, saya kalau khotib Jumat terlalu lama. Kiram Kram juga begitu. Kiram itu. Apalagi di lutut kan, kiram sekali. Weh, itu beda tuh keramnya itu. Loh, kiram dari mana, Bang? Kalau tindis di sini, kiram di paha dong. Keram di lutut? Ya karena ini Karena ada sesuatu di tengah-tengah situ tuh. tidak ada. Saya ini lah baru Di bahasa tengah-tengah agama. lutut sini maksudnya. Iya, apa ini? Ligamen. Tapi begitulah Mamat. Iya. Intinya itu yang ingin saya kasih tahu ke kau adalah. Apa tuh, Bang? Saya sebagai kakak tersayang yang menyayangi adik satu-satunya ini. Saya itu pengen kasih tahu bahwa kita di dalam Islam itu bagusnya adalah kita masuk Islam secara kafah gitu. Menyeluruh ya. Menyeluruh. Masya Allah. Begitu. Jadi jangan setengah-setengah, jangan cari enak-enaknya saja. Iya, harus seluruhnya. Harus keseluruhan. Karena Islam itu mengatur seluruh lini kehidupan kita. dari tidur Sampai tidur lagi. Semuanya diatur oleh Islam. Termasuk juga yang diatur itu adalah masalah transaksi dan pembayaran. Itu juga Islam atur. Ekonomi itu juga Islam atur. Nah ini bagusnya sekarang adalah ada BSI Hasanah Card. Ini yang merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah dari Bank Syariah Indonesia. Jadi BSI Hasanah Card ini itu dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk berbagai transaksi, juga berfungsi sebagai kartu kredit. Jadi dia bisa untuk bayar, bisa juga untuk kredit. kartu kredit. Begitu. Jadi Hasanah Card juga berkomitmen untuk membatasi transaksi yang tidak sesuai syariah, seperti diskotik, tempat judi, bar, dan merchant non halal lainnya. Makanya kau agak susah nih pakai kartu ini. Kenapa, Bang? Hah? Kenapa, Bang? Ya seluruh masyarakat dunia ini kan tahu kebiasaan Muhammad Al-Katiri. Astagfirullah, saya puasa loh. Pergi kemudian Saya lagi puasa loh, ke Bang. Uzbekistan. Masih saja difitnah, Bang. Ternyata tidak ya? Saya puasa. Kok ternyata tidak? Saya tanya kok. Ternyata tidak yang apa? Yang puasa apa yang itu? Yang Anda ini harus kayak lengkap diskotik begitu. Rusia, diskotik Rusia. Tidak, saya belum pernah ke Rusia. Oh tidak, oh ya sudah, berarti memang tidak. Pokoknya teman-teman, BSI Hasanah Card ini menjadi solusi baik untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat karena memberikan kemudahan, pembiayaan tanpa bunga, tanpa denda, serta kemudahan. Begitu Bang Abdul. Luar biasa kan, BSI Hasanah Card. Jadi itu bisa untuk pembayaran, bisa juga untuk kartu kredit. Tapi ingat, kau jangan pakai itu di tempat-tempat maksiat karena BSI langsung tolak kau. Tidak, orang tidak pakai tempat maksiat. Tapi Bang Abdul, bukan cuma itu, Bang. Oh iya. Iya.
Apalagi? BSI juga kasih solusi untuk kemudahan nasabah dalam bertransaksi, beribadah, dan juga berbagi melalui fitur dalam satu aplikasi di handphone Anda. Oh, saya tahu. Lewat apa? BSI Mobile. Memang itu memang aplikasi luar biasa sekali tuh. Ini dia. Mana dia nih? Ini. Ini dia. Ini dia. Nah. Oh, ini seperti. Kau seperti Atta Halilintar. Ini dia. Itu BSI Mobile. yang di TV sini Atta, yang ini Halilintarnya. Astagfirullah. Nah, teman-teman, BSI Mobile ini menemani kamu 24 jam dan membuat segalanya menjadi lebih seimbang secara finansial, spiritual, dan sosial. Untuk keuangan, untuk ibadah, dan juga untuk Betul donasi sekali. dan segala macam. Dan di BSI Mobile ini, kamu juga bisa menggunakan berbagai jenis layanan pembayaran. Buka rekening tanpa harus ke cabang. Dilengkapi layanan investasi, cicil emas, dan pembiayaan kendaraan bermotor yang dapat diajukan dalam aplikasi. Berarti kita buka rekening, bisa langsung di sini. Bisa dari sini. Kantor cabang. Bisa bayar cicilan. Cicil emas. Bisa dari sini. Investasi itu semua bisa dari sini. Wow, Ya, luar biasa sekali. luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, dan BSI Mobile juga memudahkan kamu untuk berbagi dengan Ziswaf. Oh, zakat, infak, sedekah, wakaf. Betul sekali. Dan juga ada donasi. Betul, sosial tadi ya. Betul. Bang Abdur, tidak cuma itu. Masih ada lagi. Apa? BSI Mobile juga hadir sebagai 24/7 Muslim lifestyle yang memudahkan kebutuhan spiritual kamu. Oh, ini bisa nih mengaji di sini, Mama. Betul, karena memang ada mulai dari ngaji, pengingat jadwal sholat, dan juga Bang, yang paling luar biasa, ada informasi masjid terdekat. Wah, enak sekali. Seperti Cari masjid terdekat bisa, buat sholat, waktu sholat ada, buat mengaji juga bisa. Ada, bisa sodako lagi di situ. Jadi kayak buat perantauan-perantauan kayak kita nih yang tidak tahu Jakarta, seluk-beluk Jakarta, kalau mau sholat tinggal cari di BSI Mobile. BSI Mobile, luar biasa. Dan kebetulan karena ini bulan baik ya, Mama dan teman-teman semuanya, jangan lupa untuk kita sedekah bisa lewat BSI Mobile dan kejar promo-promo yang ada di merchant BSI Mobile. Jadi penuhi segala kebutuhan Ramadanmu bersama BSI. Nikmati berbagai promo, diskon, cashback, voucher jutaan rupiah hingga paket umroh. Download BSI Mobile sekarang di App Store maupun Play Store. Mantap. Oke. Ini ke Pape. Saya mau ini. Luar biasa ya. Saya mau ini donasi. Oh iya. Buat air keriting. Iya. Desa itu. Iya. Saya kirim dia info 1. Oke. Nah, Mama. Jadi kemarin itu kalau kau lihat di Instagram itu ada juga tim Noise itu sudah pasang kita foto yang mana saya pakai sorban cocok sekali. Saya Che Guevara tuh. Tidak cocok. Iya, kau itu memang saya Che Guevara tuh. Dengan pakaian-pakaian Islam itu tidak ada yang cocok. Abang belum lihat saya pakai jubah, pakai sorban, belum pernah lihat ya. Kelihatannya seperti Bilal bin Rabah. Wede, luar biasa, luar biasa. Tapi kok sama dengan Bilal tuh sama di bagian hitam saja kayaknya. Kalau azan kayaknya tidak deh, tidak bisa. Saya juara azan dulu. Wih, semua saja kau juara, Mamat. Saya juara azan, juara ke-6 dari 7 peserta. Tapi memang dari dulu jurinya sudah protes. Ini secara kol-kola, secara lafal bagus. Fasih begitu. Tapi bagian hidung, suara hidung kenapa harus tetap ada? Memang ya? Kamu jago di suara hidung. Tapi kemudian pada postingannya Noise di Instagram itu kemudian ada muncul pertanyaan-pertanyaan dari followersnya kau dan saya kepada kita tentang topik agama dan kesolehan kita ini. Sudah siap? Siap. Siap. Oke, ini dia. Ada pertanyaannya berikut ini. Kita mulai dah ya. Oke. Ratna. Oh, itu artinya nol apa oh? Nol itu. Tikus. Na. Oh. Rat. Now. Oh, tikus bodoh, tikus now. Tikus now. Ya. Dia bertanya, Assalamualaikum Muhammad Al-Katiri dan Abdul Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratna. Mau tanya Bang, jika mertua sudah lanjut usia atau sakit,
siapakah yang wajib mengurusnya? Apakah anak laki-lakinya atau menantunya? Terima kasih. Oke, berarti ini anak yang punya orang tua, ini anak laki-lakinya. Oke. Iya kan? Anak Ya, laki-laki kayaknya yang punya Ratna orang tua. ini adalah suami dari anak laki-lakinya. Kok suami dari anak laki-laki? Istri dari anak Ini laki-laki. laki-laki dan laki-laki. Ih, makin kemana-mana ini orang pikiran. Kau jangan ini menyimpulkan orang cuman tersilap lidah saja. Terselip itu suami istri kan jadi Apa-apa? listrik. Istri jadi listrik dekat itu. Weh, itu jauh. Tapi kalau istri jadi suami jauh, bos. namanya juga pasangan. Bisa saya masih tertukar. dekat, ya? Ratna ini adalah istri Dari anak laki-laki, menantunya. anak laki-laki mertua yang tadi. Menantunya Mertua sudah Ratna. lanjut. Anak Mungkin. laki-laki mertuanya Ratna. Kita berkelahi saja di sini ya, Bapak ya. Ya, iya. Bisa saja Ratna ini menantunya yang mertua tadi. Mertua tadi kan anak laki-lakinya yang suaminya. Nah, berarti Ratna ini adalah istri dari anak laki-laki menantunya. Menantunya dong. Saya tendang tekau di sini ya. mertuanya. Ratna ini menantu dari mertuanya. Ya Allah, pusing sekali. Bang Abdur, dia ini adalah istri Dari anak laki-laki yang mertuanya sakit. Betul. Jadi Ratna ini adalah menantu dari mertua yang tadi. Gampang, segampang tadi itu. yang mana? Yang ini. Ini mertua ini. Iya, mertua yang sakit tuh, sama penjelasannya ini. Sudah, kau jawab. Menurut saya anak laki-laki. Hah? Anak laki-laki masih tetap bertanggung jawab Ya, terhadap saya setuju. ibunya. Saya setuju. Jadi pertanyaannya nih, tapi nanti coba tanyakan dengan orang yang lebih ilmunya lebih keren lagi ya. Tapi kalau kami sebatas ilmu ini, kami ini adalah kewajiban dari anak laki-lakinya, karena seorang anak laki-laki itu baktinya dia kepada orang tua tidak putus. Tidak putus. Tidak putus. Sampai selama-lamanya. Kalau Betul. untuk anak perempuan kan baktinya itu ketika sudah bersuami, Menikah, dia harus mendahulukan Suami. suaminya, baru ke ayahnya. bawa ke orang tua. Tapi kalau untuk anak laki-laki itu seterusnya selama-lamanya. Dan Jadi, anak laki-laki juga punya kewajiban atau apa ya? Bukan kewajiban, apa ya? punya apa? Punya bukan, woi, ini lagi bahas orang sakit. Saya cuma bertanya. Untuk luka ya, siapa tahu Ya. sakitnya luka ya. Apakah mempunyai? Terus. Dia harus mempunyai tanggung jawab Ya? kepada mertuanya juga. Oh ya. Anak laki-laki tuh. Ya. Jadi kepada orang tuanya tidak putus, kepada mertua itu tanggung jawabnya dia juga. Ya, betul. Nah, sehingga istri kepada dia. Betul. Tanggung jawabnya istri. Apa namanya? Iya, tanggung jawabnya Ya. istri itu kepada suami, patuhnya kepada suami. Ya. Nah, suami yang bertanggung jawab kepada orang tua dia, Ya. orang tuanya suami. Ya, itulah. Pokoknya begitu. Yang harus diperhatikan oleh anak laki-laki adalah berbakti kepada orang tua. Pokoknya yang penting yang biar aman ini semuanya kasih aja. Dua-duanya, iya. Kasih aja Perhatian. besi Hasanah Kart, nanti semuanya jadi bahagia, berbakti kan. Oh Semuanya iya, dikasih aja. bisa berbakti Ya. dan berbagi ya. Betul. Lanjut pertanyaan Next. berikutnya. Assalamualaikum. Underscore biasa. Assalamualaikum majelis. Izin bertanya kepada Abdul Arsyad, bagaimana kiat-kiat berpoligami tapi tetap bisa melaksanakan secara sakinah, mawadah, warahmah. Kepada Muhammad Al-Khatiri, bagaimana konflik batin antara memilih anak istri dan calon istri muda? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana kiat-kiat poligami, Bang? Hah? Bagaimana kiat-kiat poligami? Kiat-kiat poligami adalah Iya. yang pertama adalah Apa? sering mempercandai masalah poligami. Oh. Sehingga ketika bahasan poligami sampai kepada istri sudah bisa menerima karena sudah sering dibercandai. Begitu. Anda menjadikan saya alat ya. Anda menjadikan saya alat untuk membuat ini mudah di depan rumah. Di dalam rumah Anda jadi mudah karena saya yang bercandai ini. Bahkan saya bercandai ini ke istrinya juga. Istrinya ketawa-ketawa. Wih, di tujuan Anda. Memang brengsek manusia ini ya. Saya tidak tahu kiat-kiat jawaban. Bagaimana? Pokoknya menurut saya adalah sering mempercandai itu sehingga ketika nanti suatu saat ketika muncul niat ingin berpoligami, calonnya sudah ada dan segala macam, istri sudah bisa menerima gitu. Jadi tiba-tiba istri bilang kayak, ya udah terserah, karena dia pikir juga bercanda. Tapi kan kita kan memperhatikan lafal. Lafal apa? Lafadznya, maksudnya kalau dia sudah bilang ya udah, boleh terserah kamu.
Mungkin dia pikir kan kita bercanda juga. Bercanda, iya. Ternyata dia kasih izin, kita serius. Iya, begitu. Oh, kok kita abang maksudnya. Abang. Tapi tidak apa-apa kalau kau mau serius juga, mau Apa? poligami dengan Nafa boleh juga. Kok bisa poligami dengan dia? Orang itu dia pertama. Kau punya istri yang... Tidak ada, saya tidak ada istri. Saya dalam kau dengan air Sudah besi. jelas-jelas. Bagaimana konflik batin antara memilih anak istri dan calon istri muda? Calon istri muda adalah Nafa. Memilih anak dan istri yang lama, yang Magelang. Tidak. Dengan Malaysia itu. Tiba-tiba, Magelang. Kan Magelang ada satu. Balikpapan ada satu. Balikpapan siapa? Balikpapan yang... Saya dalam kau dengan air besi nih. Air penuh ini, zikaf. Yang... Zisaf. Ziswaf. Zikaf. Zakat, Infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Saya siram kau dengan air ziswaf ini. Yang di Balikpapan yang Pak Gamayel foto. Itu bukan, itu anak komunitas punya anak. Semua aja. Anak kecil di dunia ini kau bilang komunitas punya anak. Komunitas Janetes juga komunitas punya anak, begitu. Iya, komunitas stand up Indo Solo. Janetes. Iya sih. Iya tuh. Di bawah pimpinan Tapi semuanya kau bilang anak. memang itu anak komunitas. Tapi bagaimana menurut kau? Misalkan seorang Mamat melihat bagaimana memilih antara anak istri dan calon istri muda. Kok bisa ada pilihan memilih anak istri dan calon istri muda? Seandainya ini Itu bukan pilihan, Bos. Ya, anak istri itu tetap tanggung jawab kita. Karena Allah berkata dalam surat An-Nisa itu, bagaimana? nikahlah engkau 1, 2, 3 sampai dengan 4. Atau Iya kan? 1 atau 2 atau jangan pakai dan ya. Iya, 1 atau 2 atau 3 sampai dengan 4. Ya. Terus ayat berikutnya, jika engkau sudah merasa adil. Oh ya sudah dah. Ya, Jadi, pokoknya itu ya harus berbagi poligami. dulu. Syarat dari Mamat adalah adil. Yang Oke. berikutnya. Higi, Nugeras, Jati. Bang Abdul Arsyad, Mamat Al-Katiri, tips makan sahur saat kesiangan gimana? Misal azan subuh 5 menit lagi. Tips saya, Bagaimana? ketika kita mau sahur tapi kesiangan, adalah bawa nasinya, kemudian kasih masuk di mulut muazin. Sehingga muazin juga tidak bisa azan. Sehingga muazin juga tidak bisa azan. Dia baru bisa. Allah. Tidak bisa begitu. Jadi dia tidak bisa azan. Tidak Dia bisa begitu. Orang itu kan itu kan waktu subuh. Mau dia azan tidak azan tetap melewati waktu subuh, ya sudah tidak boleh. Tapi belum azan. Ya azan kan bukan hanya di masjid itu. Di radio ini saya buka juga ada azan. Jangan buka radio. Jadi Jangan buka TV. Buat higien, jangan buka radio, jangan buka TV. Sehingga Anda tidak tahu kalau itu azan. Lalu kemudian Jangan lihat jam berarti. Iya, sumpal mulut muazin dengan makanan yang ada. Astagfirullah. Dengan kurma 3 kilo. Astagfirullahaladzim. 3 kilo itu ganjil tidak? Ganjil tuh 3 tuh. Kan tidak tahu 3 kilo. Ada berapa butir? Kan ganjil. Oke, next. Bang, gimana Haris. caranya? Haris. Bang, gimana caranya biar puasa kuat dari godaan warteg tirai yang tertutup? Nah, saya itu, ini menurut saya tidak tahu bagaimana, tapi ini dari pertanyaan real sekali. dari saya sendiri ini ya. Menurut saya, warteg itu ketika dia semakin ditutup, semakin menggoda. Semakin penasaran kan? Betul. Menu hari ini apa? Betul. Terbuka. Jadi makanya warteg itu kalau semakin ditutup, saya makin penasaran ini isi warteg ini bagaimana gitu. Saya ada satu warteg itu Ada warteg di tertutup. Fak-Fak. Tidak menggoda dong, kan kau di Jakarta sekarang. Tidak, waktu saya di Fak-Fak. Itu emang kau. Waktu SMA. Itu emang kau. Tidak. Waktu SMA itu di depan Mabes, markas besar kita. Oh, Mabes ini. Bukan, Mabes perkumpulan teman-teman Iya, ya, saya tahu. Bukan Mabes bagaimana Iya, sebut saja begitu, sebut saja perkumpulan teman-teman, tapi Iya. sebenarnya Mabes apa ini saya tahu itu, tenang saja. Apa? Hah? Apa? Sudah itu tuh, pergerakan. Astagfirullahaladzim. Pergerakan bersama teman-teman. Ini tempat main saja. Iya, markas besar ini. Iya, Iya. depan itu warteg, Bang. Warteg. Dia tidak menarik ketika bulan bukan puasa. Karena terbuka, kita tahu menu-menunya, kita lihat dari luar sayurnya apa-apa. Biasa saja. Biasa. Tempe goreng, di rumah juga ada. Kadang-kadang kita makan di situ. Kayak, aduh, nanti pulang biar sore saya sekalian makan dulu nih. Makan dulu santai di situ sama teman-teman baru pulang kan. Makan, tapi tidak enak. Tapi pas puasa. Ketika Enak. dia tutup, enaknya 2 kali lipat, 3 kali Ya lipat. berarti kau makan. Memang. Jadi,
SMA dulu. SMA. Makan Tidak. warteg, Tidak ada pukul mabok. orang warteg, bakar. Tidak Luar ada. biasa. Tidak ada. Tidak.